Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil jabbaril qahar walhamdulillahil ghaffaris sattar wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'uddu 'alaiha bin nawajiz. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah pada malam yang berbahagia ini, kita mampu melangkahkan kaki dengan tujuan dan maksud yang mulia pada tempat yang mulia. Selawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat-sahabat beliau sekalian. Rahmat dan keampunan kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada segenap para alim ulama dan guru-guru kita semua, baik ulama yang masih hidup maupun ulama yang sudah dahulu kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'zim dan hormat luntuan pertama sekali kepada segenap para tuan guru dan alim ulama yang berdomisili di Benteng Hilir, umumnya di kawasan Tembung Medan. Ta'zim dan hormat saya kepada segenap para tokoh-tokoh masyarakat, saudara-saudara kita yang tinggal dan berdomisili di Benteng Hilir. Ta'zim dan hormat kepada Bapak Kepling dan tokoh-tokoh masyarakat. Ta'zim dan hormat kepada Tunku Imum dan tokoh-tokoh agama. Ta'zim dan hormat saya kepada segenap para tokoh-tokoh Gedanyo yang termasuk dalam komunitas
Persatuan Bangsa Aceh di wilayah Medan. Ta'zim dan hormat kepada sahabat kita yang sahibul tempat, sahibul bait, kepada segenap para panitia. Ta'zim dan hormat setinggi-tingginya kepada gurunda tercinta yang telah memberikan kata-kata sambutan sebagai ulangan nasihat dan pelajaran, yakni Tunku Ihsan dan sekeluarga. Ta'zim dan hormat kepada Ketua Pelaksana Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tunku Joy dan Tunku Khaidir. Ta'zim dan hormat khususnya kepada segenap para saudara-saudara hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, abang-abang serta adik-adik yang ulun tuan cinta. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kehadiran saya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tunku Protokol MC memberikan kesempatan kepada saya untuk membicarakan sepatah dua patah kata nasihat dan pelajaran yang insya Allah menjadi bahan pelajaran bagi pribadi saya sendiri dan umumnya kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang kita lakukan pada malam ini tentunya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh, melainkan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini dan di setiap tahunnya adalah warisan pusaka yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Siapa mereka? Nenek moyang kita yang punya ilmu. Siapa mereka? Merekalah para alim ulama dan tuan-tuan guru agama. Bila seandainya ada orang yang bertanya, kenapa kalian berkumpul pada tempat ini? Apa maksud dan apa tujuan kalian? Tentunya tidak butuh jawaban panjang untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Kita cukup menjawab, kami berkumpul adalah untuk menampakkan dan menzahirkan kerinduan dan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tujuan yang lain. Bukan untuk mencari duniawi, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kesenangan fasilitas dunia sesaat, tetapi kami mencari modal akhirat. Dan modal akhirat tersebut salah satu yang kami kerjakan dari sekian banyak modal akhirat yang mengantarkan ke dalam surga adalah peringatan terhadap kelahiran, kebangkitan dan kedatangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, misalnya ada orang yang berkata ini peringatan maulid adalah bid'ah, tidak peduli. Itu peringatan maulid adalah haram, tidak peduli. Karena ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa mengatakan bahwa peringatan maulid tersebut
bukan peringatan bid'ah sesat, bukan peringatan yang haram, tetapi itu adalah peringatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Bila seandainya mereka bertanya, adakah dalilnya? Para ulama menjawab, ya, tentu ada. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Di dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi memberikan penjelasan. Apa itu hari-hari Allah? Para ulama memberikan penjelasan bahwa hari-hari Allah adalah hari-hari besar Islam. Salah satu hari besar Islam adalah memperingati kebangkitan dan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya, kita orang-orang yang merayakan Maulid adalah orang yang menzahirkan dan menampakkan kecintaan kita dan kesenangan kita, kebahagiaan kita atas kelahiran dan kedatangan baginda Rasul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaknya mereka senang dan gembira. Para ulama memberikan penjelasan, apa itu fadli, apa itu karunia. Ulama mufassirin menafsirkan bahwa makna fadli dan karunia di dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Apa itu rahmat? Para ulama memberikan penjelasan bahwa rahmat yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ejat menang, karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka hendaklah kalian gembira dan senang atas kehadiran Al-Quran sebagai wahyu dan pedoman, dan hendaknya kalian umat manusia gembira dan senang, berbahagia atas kelahiran, kedatangan, dan kebangkitan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah meninggalkan kita semenjak 15 abad yang lalu. Jarak kehidupan Rasulullah dengan kehidupan kita saat ini sudah terpaut sekitar 15 abad yang lalu. Lebih kurang 1500 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kita, dan kita umat Islam, umat di akhir zaman, tidak sama sekali melihat gambar Nabi, tidak sama sekali melihat fotonya Nabi. Dan sama sekali kita umat Muhammad yang hidup di akhir zaman sama sekali tidak pernah duduk bareng dengan baginda Nabi, apalagi sampai ikut berperang bersama Nabi. Tidak pernah. Tetapi rasa cinta dan rindu tersebut tidak akan pernah pudar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah bersama dan bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan Maulid kitanya di setiap tempat, di setiap wilayah, di mana tempat dan lokasi, itu adalah bagian dari rasa cinta dan kebahagiaan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilape
Tapi boleh gitu ya, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat istimewa. Makanya kita umat Nabi Muhammad memperingati kelahiran dan memperingati sosok kepribadiannya sampai saat ini, sampai kiamat dunia. Kenapa? Karena keistimewaan yang ada di dalam pribadi Nabi tersebut yang tidak pernah sekali-kali membuat kita mundur dari pekerjaan ini. Nabi Muhammad punya sosok yang istimewa, punya kepribadian yang luar biasa, yang kepribadian dan kesempurnaan tersebut tidak sama sekali diberikan kepada orang selain baginda Muhammad. Tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memuja Nabi Muhammad, meninggikan derajat dan penyebutan gelar terhadap Nabi Muhammad. Bila seandainya kita membuka Al-Quran, akan kita dapatkan di dalam Al-Quran firman Allah, faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia, pribadi dan sosok yang sangat istimewa. Maka tidak jarang bila kita rajin membuka Al-Quran, di dalam Al-Quran akan kita dapatkan kembali pujian Allah kepada Nabi Muhammad, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Di dalam ayat Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepada Nabi, jangan pernah berhenti. Sehingga dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang bagimu seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri, bukan dari kalangan setan, bukan dari kalangan iblis, bukan dari kalangan malaikat, tetapi dari kalangan kamu. Siapa? Itulah dari kalangan manusia. Harisun alaikum, dia yang menjagamu, artinya beliau yang menjaga kita sebagai umatnya. Azizun alaihima anittum, dia pun yang menanggung beban-beban. Rasulullah rela tidak masuk surga di nomor urut pertama karena beliau memikirkan bagaimana kondisi dan nasib umatnya, sehingga beliau lebih mengedepankan dan mendahulukan umatnya masuk surga ketimbang beliau yang lebih duluan masuk surga. Bil mu'minina raufur rahim, dia punya sifat kasih, dia punya sifat sayang terhadap sekalian umat yang beriman, bukan hanya kepada orang yang beriman dari kalangan umat Islam, tetapi juga penyayang dan mengasihi kepada umat-umat di luar agama Islam. Inilah nilai toleransi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita contohi, agar kita bisa hidup tenang, tentram, sejahtera, dan bisa hidup bersaudara, terutama kepada saudara-saudara yang seiman dan seagama, dan umumnya kepada saudara-saudara kita yang berada di luar Islam. Kah napuyun, bila seandainya saudara-saudara kita yang non muslim yang berada di sekitar wilayah kita tidak apa-apa bagi kita untuk mengundang mereka
agar mereka juga ikut hadir mencicipi rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan sebangsa bangsa kesatuan Republik Indonesia. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian, bila berbicara kasih sayang, sopan santun kepribadian yang dimiliki oleh Nabi, tentunya saya teringat kembali apa yang tertulis di dalam kitab An-Nawadir yang dikisahkan riwayat tersebut oleh Imam Al-Qulyubi, di mana di dalam kitab tersebut disebutkan satu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah melihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra berada dalam kondisi lemah. Kemudian melihat di pangkuan Fatimah Az-Zahra ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain, cucu tersayang baginda Rasul. Apa gerangan yang terjadi? Nabi melihat dari raut wajah mereka nampak seperti orang yang lemah, lunglai, tidak berdaya. Karena penasaran, Nabi bertanya kepada mereka, wahai anakku, wahai cucuku Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wahai cucuku Sayyidina Hasan dan Husain, apa yang terjadi pada kalian sehingga nampak dari raut wajah kalian seperti orang yang lemah, lunglai, tidak bertenaga? Apa jawab mereka? Sayyidah Fatimah memberikan jawaban, ya Rasulullah, wahai kakek kami, wahai ayahandaku, kami nampak seperti orang yang lemah karena selama 3 hari ini kami tidak makan dan kami menahan lapar, tidak makan apa-apa. Seketika Rasulullah mendengar jawaban tersebut, seketika membuka bajunya, menyingkap bajunya, nampak di perut Nabi terikat satu batu besar. Seraya berkata, wahai anakku, wahai cucuku, bila kalian sudah menahan lapar selama 3 hari, aku sudah menahan lapar selama 5 hari. Miogata hana tapajohku selama le urau, long hana lo pajoh sapu wa kalimang uroi. Diklik Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menangis Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menangis Sayyidina Hasan dan Husain karena sedih melihat kondisi ayah dan kakeknya rupanya lebih lama menahan lapar ketimbang hari-hari yang mereka lalui. Bila tandanya luntayang mbak ibu-ibu yang hadir iup tenda, soalnya diantara gedenya bu yang pernah tak dendek hana pajuh sapu yang gara-gara hana gepua sapu oleh abunya. Nah langkawan. Nah. Leura wana pernah nerata dia. Nah. 2 urau. Hiurau. Meri di tembun-tembun. Kebukti nagebi. Tapi Anda bukan istri Nabi, bukan anak Nabi, bukan cucu Nabi, tidak ada kaitan dengan keluarga Nabi. Anda tidak pernah merasakan lapar. Rasulullah pernah merasakan lapar. Tidak lama kemudian Rasulullah menghibur mereka dan mengatakan kepada mereka, diamlah, biarkan aku yang mencari uang. Kemudian bila seandainya aku dapat uang tersebut, akan aku bawa pulang makanan untuk kita makan, kita santap bersama-sama. Beranjak Nabi dari tempat kediamannya untuk menuju ke suatu tempat mencari pekerjaan. Di tengah-tengah jalan melihat seorang pemuda yang berada di pinggiran sumur. Apa pekerjaan pemuda tersebut? Menimba air dari sumur, kemudian dimasukkan ke dalam satu jerigen, dimasukkan ke dalam satu ember,
Dari kejauhan Rasulullah melihat bahwa pemuda-pemuda tersebut nampak seperti orang yang lelah. Nabi menghampiri, bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, nampaknya engkau mulai lelah. Apakah engkau perlu bantuan?" Si pemuda menjawab, "Dari tadi aku mencari bantuan tetapi tidak ada orang yang membantuku." Kemudian pemuda ini bertanya kepada Nabi, "Apakah engkau mau membantuku?" Nabi menjawab, "Aku bersedia. Bila engkau tuntaskan pekerjaan ini, aku akan membayarmu dengan harga sekian." Nabi menyetujui. Ternyata si pemuda ini adalah pemuda Badui. Di dalam kitab An-Nawadir disebutkan dengan ibarat A'rabi. Arti pemuda A'rabi adalah pemuda Badui. Arti pemuda Badui adalah pemuda yang hidup di pelosok gunung. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak kenal orang itu siapa. Bahkan dia tidak kenal orang yang ada di hadapannya. Dan orang yang meminta bantuan dan meminta upah darinya adalah itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu sama sekali. Sampai akhirnya dia berikan timba, dia berikan tali. Diperintahkannya Nabi, "Silahkan Pak Tua, engkau timba air dari sumur dan masukkan ke dalam jerigen." Sambil beristirahat, pemuda Badui ini memperhatikan cara kerja Rasul. Di tengah-tengah pekerjaan itu, timba terputus dari talinya sampai terjatuh ke dalam dasar sumur. Rasulullah tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menarik tali yang sudah tersisa sambil mengatakan kepada si pemuda Badui, "Wahai pemuda, timbanya sudah putus, aku tidak bisa menyelesaikan tugasku. Aku meminta maaf kepadamu." Apa jawab si pemuda? "Hei Pak Tua, engkau tidak becus bekerja." Kemudian si pemuda ini mencaci Nabi Muhammad, memaki Nabi Muhammad, sampai akhirnya si pemuda Badui ini menampar Nabi Muhammad dengan tangan kanannya. Apakah Nabi membalas? Tidak. Apakah Rasul membalas dengan cacian? Tidak. Apakah Rasul membalas dengan makian? Tidak. Apakah Rasul membalas dengan pukulan? Sama sekali tidak. Rasul hanya mengucapkan, "Maafkan aku. Aku bersedia jika engkau tidak membayarku." Karena kasihan telah memukul baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, si pemuda ini mulai mengambil uang yang ada di kantongnya, kemudian memberikan sebagian dari ujrah upah yang telah dijanjikan. Kemudian si pemuda ini mengatakan kepada Rasul, "Hai Pak Tua, tolong ambilkan timba yang sudah engkau jatuhkan." Seketika itu Nabi bergeser ke pinggiran sumur, kemudian mengulurkan tangannya ke kedalaman sumur, mengambil timba yang ada di dasar sumur tanpa menggunakan alat bantu, tanpa menggunakan tali, tanpa menggunakan jelaunya. Tanpa menggunakan jelaunya, pakai tangan kosong. Seketika itu si pemuda mulai heran, ini siapa? Kok bisa mengambil timba yang ada di dasar sumur tapi tidak menggunakan alat bantu, langsung dengan tangan kosong. Seketika itu dia mulai penasaran, aneh, bingung. Dan waktu itu Rasulullah pulang dan menghilang di hadapannya. Sambil pulang, si pemuda Badui ini mengingat siapa orang yang saya tampar tadi. Seketika dia mengingat bahwa orang yang dia tampar tadi adalah bukan orang yang biasa, orang yang sangat istimewa. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah mendengar nama Nabi Muhammad, tapi dia tidak berjumpa langsung dengan Rasul. Dia pulang ke rumah, dia ambil pisau,
kemudian dipotong tangan kanannya sampai terputus dari badannya, pendarahan, darahnya bercucuran di sekujur tubuhnya. Tetangganya pun mulai khawatir melihat kondisinya. Kemudian para tetangga menjawab, bertanya kepada mereka, bertanya kepada pemuda Badui tersebut, apa yang terjadi padamu sehingga engkau nampak seperti orang yang sudah dianiaya? Siapa yang menganiayamu? Siapa yang menzalimi? Siapa yang menzalimimu? So yang pelaku kata, hai anak muda. Duda anak mudanya menjawab, tidak ada orang yang menzalimiku kecuali diriku sendiri. Tidak ada orang yang menganiayaku kecuali diriku sendiri. Siapa yang memotong tanganmu, itulah perbuatanku. Kenapa engkau memutuskan dan memotong tangan kananmu? Pemuda ini menjawab, panjang ceritanya. Secara singkat saja, aku telah menampar Nabi Muhammad. Kemudian tetangga ini berkata, kalau engkau telah menampar Nabi Muhammad, seharusnya engkau tidak memotong tangan kanan. Bagaimana aku tidak memotong tangan kananku jika dengan tangan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku gunakan untuk memukul dan menzalimi kekasihnya. Dedaukeun tetangga, kalau begitu ayo mari saya antarkan engkau untuk berjumpa dengan Nabi. Cukup minta maaf kepada Nabi, insya Allah akan dimaafkan. Kemudian pemuda ini ditemani oleh tetangganya berjalan. Tira getiji yang jaro yang kabundung ngejarau dia tira getiji dia merempang Rasul. Waktu merempang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedeong oleh Nabi. Di Nabi pura-pura nade puas. Apa yang terjadi? Pemuda ini menjawab, ya Rasul, panjang ceritanya. Kedatanganku ke sini hanyalah untuk meminta maaf dan meminta ampunan darimu. Tolong maafkan aku, wahai Rasul. Apa jawab Nabi? Sebelum engkau lakukan kesalahan itu, sudah aku maafkan. Sebelum engkau lakukan penganiayaan itu, sudah aku ampuni. Kenapa ya Rasul? Karena engkau bagian daripada salah seorang dari sekian banyak umatku. Aku diutus oleh Allah dengan sifat kasihku, dengan sifat sayangku adalah untuk mengasihani dan menyayangi seluruh umat manusia. Ulam kata, dudakeun anak mudanya, budaya kana pemaah ya Rasul. Budaya. Serius ya Rasul? Serius. Meyemenan yo jaro yang kabundung nutulung sambung balik ya. Kalau begitu ya Rasul, engkau telah memaafkanku. Ini tanganku yang sudah terpotong, kabundung sambung balik. Diambilnya tangan yang buntung tersebut, kemudian ditempelkan kembali di bahunya, diusap tiga kali, kembali melekat, kembali lengket, kembali seperti sedia kala, seperti tidak terjadi apa-apa. Demikianlah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Demikianlah sekelumit daripada riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Qulyubi di dalam kitab An-Nawadir, bertanda bahwa orang yang kita peringati setiap tahunnya bukan sembarangan manusia, bukan sembarangan orang. Nabi yang kita sebut namanya di setiap sholat 5 waktu bukan orang yang biasa, tetapi orang yang punya keistimewaan dan derajat yang tinggi pada pandangan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, budi pekerti yang agung, sosok dan akhlak yang mulia yang mesti dicontohi oleh setiap umat Islam. Bila seandainya kita tidak berkumpul untuk menceritakan kehebatan, keistimewaan, keagungan, derajat tinggi yang dimiliki oleh Nabi di dalam peringatan-peringatan Maulid kita, mungkin generasi-generasi kita akan lupa terhadap orang yang telah membawakan agama Islam dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Alhamdulillah,
dengan izin Allah kita setiap tahunnya bisa merayakan Maulid Nabi, bertanda bahwa kita adalah orang-orang pilihan untuk menjadi umat-umat pilihan di dalam mengagungkan dan mencontohi akhlak pribadi keagungan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam halnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dimanapun saya berceramah, dimanapun saya menyampaikan tentang kepribadian atau sosok daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya selalu membawakan satu kitab yang ada di tangan saya, yakni kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah artinya adalah sosok kepribadian keagungan daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadenan kitab Syama'il Muhammadiyah nyampe tak pikir gitu ya, tak Muhammadiyah. Karena jauh sebelum Muhammadiyah lahir, kitab ini sudah dikarang oleh salah seorang ulama hadis terkenal yang bernama Abi Isa At-Tirmidzi. Beliau menuliskan kitab Syama'il Muhammadiyah yang di dalamnya dikutip sangat banyak hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kepribadian dan sosok Nabi yang mulia, sebagai pedoman bagi kita umat Islam agar lebih mengerti dan lebih kenal siapa itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengutip salah satu hadis dan riwayat yang ada di dalam kitab tersebut, yang diambilkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di dalam riwayat tersebut, lam yakun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bitawilil mumaghiti. Postur tubuh Nabi itu tidak terlalu panjang menjulang, hanapa yang hat-hat lagi tiang listrik, wala bil qasiril mutaraddidi, tidak terlalu pendek sekali, wa kana rab'atan minal qaumi, tetapi Nabi Muhammad kita itu punya postur tubuh yang sedang-sedang saja. Bila santainya beliau duduk bareng kaum-kaumnya, duduk bersama para sahabatnya, nampak beliau adalah sosok yang istimewa, tidak terlalu tinggi ketika berdiri dan tidak terlalu pendek, tapi postur tubuhnya itu sedang-sedang saja. Lam yakun bil ja'dil qatati, rambut Nabi itu tidak terlalu keriting lagi Indomie, wala bisabti, dan rambut Nabi itu tidak terlalu lurus lagi Abu Leju, karena ja'dan rajlan, tetapi rambut Nabi itu ikal, lurus bergelombang. Walam yakul bil mutahami wala bil mukalfami, bentuk wajah Nabi tidak terlalu panjang lonjong, wala bil mukalfami, dan tidak terlalu bulat. Wa kana fi wajhihi tadwir, tetapi bentuk wajah Nabi itu agak bulat, tidak terlalu lonjong panjang dan tidak terlalu bulat sekali, tapi agak bulat. Abyadu musyribun, warna kulit Nabi itu putih agak kemerah-merahan. Ada ajul ainaini, mata Nabi itu hitam pekat. Artinya bukan berarti Nabi tidak punya mata putih, tetapi di dalam riwayat yang lain disampaikan akhalul ainaini. Jika kita pandang wajah Nabi, kita perhatikan matanya, seperti orang yang memakai celak. Makanya disunahkan bagi kita umatnya untuk memakai celak.
karena itu bagian daripada kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahdabul Asfar, dia punya mata dan bulu matanya lentik. Jalilul Masyashi wal Kadan, dia punya tubuh dada yang bidang. Artinya nampak bahwa Nabi adalah orang yang tegak, kuat, hebat, berwibawa ketika beliau berada di antara kaumnya. Ajradu zu masrabatin, Nabi punya bulu dada. Karena orang yang punya bulu dada kesannya adalah orang yang macho, bukan begitu? Maka berbahagialah para ibu-ibu yang punya suami berbulu dada. Tapi kamu baju di bay, baju di bay yang boleh dada. Syafnul kafaini wal kadamai, Nabi punya telapak tangan yang tebal, punya telapak kaki yang tebal, bertanda bahwa Nabi adalah orang yang sangat kuat. Tidak ada kekuatan orang yang lain yang sebanding dengan kekuatan Nabi, tidak ada. Ada pada zaman jahiliyah dahulu seorang pendekar dari kalangan jahiliyah yang bernama Rukanah. Dia pernah ngajak duel dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai si Rukanah yang sombong mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, aku mengajakmu duel, aku mengajakmu berkelahi. Bila engkau sanggup mengalahkanku, maka silahkan dakwahkan Islam ke tempat-tempat yang kau mau. Tapi jika kau kalah, maka jangan coba-coba lagi untuk berdakwah Islam di kawasan kaumku. Segitu sombongnya Rukanah mengajak duel berkelahi satu lawan satu dengan baginda Rasul. Dan Rukanah ini pada zamannya terkenal orang pendekar yang sangat kuat. Digambarkan kekuatan yang dimiliki oleh Rukanah, bila seandainya dia berdiri pada satu karpet, kemudian ujung karpet ditarik oleh 10 orang-orang yang terkenal kuat, maka sungguh 10 orang itu akan terpental jatuh karena tidak sanggup menahan beban kekuatan yang dimiliki oleh Rukanah. Segitu kuatnya seorang Rukanah. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mulai untuk berkelahi dan berduel dengan Nabi? Belum dekat dengan Nabi sudah dirumpun itu bahunya, kemudian dintap oleh Nabi sampai tidak berdaya itu Rukanah. Ikut Rukanah. Coba kita ulangi sekali lagi. Bangun kembali Rukanah, ngajak duel bersama Nabi. Belum sampai di hadapan Nabi, Rasul sudah memegang tangannya, kemudian mempentalkan dia di atas bumi, di atas tanah, sampai itu Rukanah jatuh dan tidak ada kekuatan sama sekali. Kemudian Rukanah ini mengajak sekali lagi sampai ketiga kalinya. Pada ketiga kalinya juga Rukanah berhasil dikalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanda bahwa ada orang yang kuat pada masanya, ada orang yang terkenal hebat kekuatannya pada masa Rasul, tetapi mereka kalah karena kekuatan Nabi Muhammad, Nabi kita Sayyidina Muhammad itu tidak terkalahkan. Maka di dalam riwayat hadis disebutkan syafnul kafaini wal kadamaini, Nabi punya telapak tangan yang tebal, punya telapak kaki yang tebal, bertanda bahwa Nabi adalah orang yang berani dan kuat, tidak ada tandingan. Idza masyatakallah ka'annama yanhatu fi sababin. Ketika Nabi Muhammad berjalan, badannya tegak lurus, tidak membungkuk seperti orang-orang yang tua yang tidak berdaya. Badannya tegak lurus seperti orang yang turun pada mungkin menawar yang kuat.
Kalador. Nani jawab mau lihat kalador. Utara kan pasal cari puan. Agak senuruan apa bahasa Indonesia? Seperti orang yang turun ke dalam sunurut. Mele tepuk doi ikut lalom. Artinya Nabi Muhammad ketika berjalan dia tegak, tidak membungkuk. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Apabila dia berpaling ketika berbicara, berhadapan dengan orang-orang yang menjadi lawan bicaranya, dia akan berpaling, badan, tubuh, kepalanya, seluruh tubuhnya akan dipalingkan. Misalnya ada orang yang memanggil dari arah belakang, dia langsung akan berpaling mulai wajah, muka, kepala, tubuh sampai bagian bawahnya, semuanya berhadapan. Berbeda halnya dengan video. Video kadang wadena urang heuy likut nya ule sagaya meuno. Adapun badan mio digedi mio bayu utang nyahan baru dapat dimang badan. Jadi gede nya utang dapat belum nyonda. Baina katifaihi khatimun nubuwah. Wa huwa khatimun nabi. Antara dua pundaknya itu, pas di tengah-tengah pundaknya khatimun nubuwah, ada cap stempel kenabian. Cap stempel kenabian tersebut diceritakan di dalam riwayat yang lain, bentuknya seperti daging sebesar telur puyuh yang menempel pada pundak Nabi. Pas di bawah punduk menempel daging sebesar telur puyuh, kadang-kadang warnanya hitam, kadang-kadang warnanya coklat, lebih sering warnanya putih kemerah-merahan. Apa itu Ustaz? Oh, itu adalah tanda kenabian. Setiap nabi itu punya tanda. Maka tanda pada diri Nabi Muhammad itu pas di atas pundaknya, bagian belakang. Maka bila seandainya ada orang yang berani mengaku dirinya sebagai nabi akhir zaman, nah coba periksa di belakang punduknya. Kalau misalnya tidak ditemukan tanda-tanda kenabian, naikin sedikit pak di atas kepalanya, berarti dia adalah nabi berdusta, pembohong, karena tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nasi sadran, Nabi adalah orang yang pemurah. Wa asdaqun nasi lahjatan, dia juga paling jujur ketika berbicara. Wa alyanuhum arikatan, dia yang punya perangai yang lembut. Wa akramuhum usyratan, dan dia juga orang yang pandai dan hebat dalam bergaul, baik bergaul di kalangan orang tua maupun bergaul dengan para pemuda, atau bahkan bergaul dengan anak-anak kecil usia dini sekalipun. Rasulullah SAW sangat cerdas, sangat hebat di dalam pergaulan. Sampai-sampai diriwayatkan ada seorang yang sudah sangat tua, umurnya udah 100 lebih, tetapi wajahnya masih sangat muda. Bila dibandingkan ibu orang tua dengan rekan-rekan yang seletingnya, mungkin nampak wajahnya dialah yang paling muda. Ketika itu para tabi'in bertanya kepada orang tua tersebut, wahai orang tua, umurmu sudah 100 lebih, tapi nampak wajahmu masih sangat muda, sementara orang-orang yang seletingmu sudah pada tua, nampak kerutan di wajahnya, bahkan sudah pasti mereka tua.
Apa jawaban orang tua itu? Dulu ketika aku bermain dengan Rasul, sempat ketika itu Rasul mengambilkan air minumnya, kemudian berkumur-kumur dengan mulutnya dan bermain bersama kami yang anak-anak. Kemudian Nabi menyemburkan air-air tersebut ke wajah-wajah kami, termasuk wajah yang pertama kali semburan air dari mulut Nabi Muhammad adalah aku. Berkatnya aku diberikan awet muda pada wajahku akibat semburan air dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ia bah Nabi. Bedir, ate babut kan kun badan ku dia proof kemau tadi. Kupu mangak bet Tuhan. Udah bi ego. Man ra'ahu badihatan habahu. Orang yang baru pertama sekali berjumpa dengan Nabi akan mulai segan kepada Nabi. Waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Orang yang sudah sering bergaul mukhalatah dengan Nabi, dia akan semakin cinta kepada Nabi. Yaquluna ituhu, orang-orang yang memberikan sifat kepada Nabi berkata, lam ara qablahu, tidak pernah aku saksikan, tidak pernah aku temui sebelumnya Muhammad, wala ba'dahu, dan tidak pernah aku jumpa sesudahnya Muhammad, mithlahu, yang sama seperti dia, tidak ada. Sebelumnya tidak pernah kujumpa orang yang seperti dia, dan sesudah Muhammad tidak pernah kujumpai orang yang hebat dan istimewa seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya mau tanya, yuk jawab yang kompak. Kira-kira kita umat Nabi Muhammad senang tidak punya Nabi seperti Nabi? Senang tidak punya Nabi seperti Muhammad? Bahagia tidak atas kelahirannya Nabi Muhammad? Senang tidak atas kedatangannya Nabi Muhammad? Suka tidak terhadap syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Tentunya kita umat Islam yang hidup di akhir zaman sangat gembira dan senang. Buktinya kita menyisihkan waktu kita untuk memperingati kelahiran, kedatangan, kebangkitan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dari sekian banyak riwayat, dari sekian banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam kitab-kitab hadis para ulama, dapat kita simpulkan dengan kesimpulan yang sangat pendek. Apa itu kesimpulan? Bahwa Nabi adalah orang yang punya akhlak mulia, dan akhlak mulianya Nabi tidak ada tandingan. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia? Kenapa Nabi Muhammad punya sosok budi pekerti yang bijaksana? Jawabannya karena Nabi Muhammad telah dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul dan contoh terhadap umat. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang kagak pilih oleh Allah sebagai manusia yang juga sebagai contoh kepada umat. Otomatis sebagai contoh itu pastilah contoh yang baik, pastilah contoh yang terbaik, contoh yang agung, contoh yang unggul. Itulah Nabi. Ada alasan yang lain, Ustaz? Ada. Kenapa Nabi Muhammad bagus akhlaknya? Kenapa Nabi Muhammad hebat budi pekertinya? Kenapa Nabi Muhammad agung sifat dan luhurnya? Karena Nabi Muhammad
menerima dan memperoleh pendidikan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad menerima pelajaran dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan dan diantarkan oleh malaikat Jibril. Bila hari ini saya bertanya kepada para hadirin dan hadirat, saya bertanya kepada ibu-ibu, apakah kita mau menjadi orang yang berakhlak? Tentunya kita akan menjawab pasti. Saya bertanya kepada kaum bapak-bapak, apakah kita mau punya akhlak seperti akhlak yang dimiliki oleh Nabi? Tentunya kita menjawab pasti mau. Jika kita ingin menjadi orang yang punya akhlak mulia, disegani oleh semua kalangan seperti Nabi, tentunya kita wajib memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pelajaran sebagaimana pelajaran dan pendidikan yang didapatkan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Tidak ada mbak ibu-ibu nah hawa nu ibu nah lako yang good akhlak lakonya lagi akhlak Nabi hawa yang kena akibat meri yang dek kemnya nama telak film yang bapak-bapak nah hawa nu guna perumoh lagi perumohnya Nabi hawa kayaknya yang kena akibat mantap ini kan banyak lagi. Kita tanya kepada para suami, apakah engkau ingin punya istri yang berakhlak seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah? Tentunya mereka para suami menjawab ini. Kita tanya kepada kaum ibu, apakah ingin punya suami yang punya akhlak seperti akhlaknya Nabi? Tentunya para ibu dan kaum wanita akan menjawab ingin. Kita tanyakan kepada orang tua yang punya anak usia balita, usia dini, usia remaja, atau yang bahkan sudah usia dewasa, apakah engkau mau punya anak yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi? Tentu mereka para orang tua akan menjawab, kami sangat-sangat ingin, Ustaz. Tetapi ada satu jalan yang tidak mereka tempuh. Para suami tidak mau mencari pendidikan dan pelajaran yang didapatkan oleh Nabi pada zaman dulu. Para istri enggan untuk belajar, mendapatkan dan memperoleh pendidikan dan pelajaran yang didapatkan oleh Nabi pada zaman dahulu. Dan anak-anak kita tidak kita berikan pelajaran dan pendidikan yang didapatkan oleh Nabi pada zaman dahulu. Bila seandainya ada orang bertanya, apakah ada pendidikan yang ditinggalkan oleh Nabi yang tinggal sampai sekarang? Apakah masih ada pendidikan dan pelajaran yang didapatkan oleh Nabi sampai hari ini? Sementara Nabi meninggalkan kita 1500 tahun yang lalu. Tentu jawaban saya masih ada. Pendidikan apa itu? Pelajaran apa itu? Sehingga bisa membentuk karakter seperti karakter Nabi Muhammad. Pelajaran apa itu? Pendidikan apa itu? Sehingga bisa melahirkan pemuda-pemuda Islam, orang tua Islam, suami-suami yang paham agama. Tentunya pendidikan dan pelajaran agama. Pelajaran dan pendidikan yang didapatkan oleh Nabi menjadi orang yang berakhlak adalah pelajaran agama. Pelajaran agama tersebut sampai hari ini masih tersisa, dan itulah satu-satunya pusaka dan wasiat Rasulullah, warisan yang turun-temurun yang dipusakai oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Pendidikan yang mana? Pendidikan taman, pendidikan Quran,
Pendidikan yang mana? Pendidikan balai pengajian. Pendidikan yang mana? Pendidikan majelis taklim. Pendidikan yang mana? Pendidikan yang diajarkan oleh para ulama di pondok-pondok pesantren dan daya-daya. Hanya dengan pendidikan itu yang bisa membuat karakter umat Islam menjadi umat yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Dan hanya dengan pendidikan agama itulah yang mampu menjawab tantangan dunia dan menjadi solusi bagi seluruh persoalan dan permasalahan kehidupan. Hari ini banyak orang tua yang mereka mengeluhkan kondisi dan akhlak anaknya. Tidak jarang orang tua yang curhat kepada kami para ustadz, bagaimana nasib saya orang tua bila seandainya ini anak saya semenjak usia remaja sudah terlibat di dalam pergaulan bebas, terlibat dalam narkoba, terlibat dalam perzinahan, terlibat dalam dunia hitam, terlibat dalam khamar. Bagaimana nasib kami orang tua dan bagaimana nasib generasi-generasi? Jawabannya adalah satu: ilmu agama. Persoalan yang dihadapi oleh orang tua sekarang itu sangat dekat kaitannya dengan ilmu agama. Bila hari ini orang tua tidak membekali anak-anak mereka dengan ilmu agama, tentu pasti mereka generasi muda akan terlibat di dalam dunia hitam. Namun bila sebaliknya orang tua di zaman ini mengontrol anaknya dan membentengi dengan ilmu dan pemahaman agama, insya Allah bisa dipastikan bahwa itu generasi dan anak tidak akan terlibat dalam dunia hitam. Maka wadena urang gejak balun tuan, kamu pengajar gure-gure yang cuma buat lam daya. Nah, gure pui kun urengci yang mengadu kepada kamu gure-gure tunggu kiban anu kamu. Sampai nagira urengci gejak pak kamu, gejak balun tuan pribadi. Ya begah. Kiban jaran. Putra jarak. Nyo anak leng nunggu terlibat dalam judi. Judi HP. Mio ide ho mana thalong awe. Ada na pi masalah makabe kroro ya wai no. Yang disayangkan gempa gede. Nanggrau Aceh Darussalam Lenda yang putra keluhan drone ibu. Lelong nunggu kain mujudi, bah HP, ibang jaran mujudi. Oh mana blow warnanya ni blow kengri yang dalam HP. Mampu drama je masalah bagi drawan. Mia mujudi je kan mia menang drawan kan. Vivi sebagai berengci kan menang. Long khawatir. Nyan pui kun nyan SNK Honda kadi pegat taruhan judi. HP lung dalam pui kentung ATM nyan kadi jadikan sebagai taruhan judi. Takut mio gede hana ubat nyo takut lung pasal HP je lung ayah ke taruhan judi. Ya gini ko pasal HP le anu jet ke taruhan judi anu bila HP. Makanya ke bawah kamu. Magi banjara home pokoknya lung jauh pak drone. Ada karila video kamu. Tapi kamu hana mupu urang menerima. Lung yang padung kaumu. Si kurang belah. Najai pula.
Nah, ijak kuliah. Habis ijak kuliah. Ana habis tu. Ikan tak ijak. Mana ikan tu? Ikan tu kayak mana? Artinya tidak serius. Manduda ke bang. Mia menan kakak tinggal dengan lu. Tinggal ke malam tengok hijau koper ibu dak berangkat. Ana doa wallahu alam hawaika. Ana mo. Duda lom fikir. Oh, ada kesalahan yang dilakukan oleh para orang tua dalam membimbing anaknya. Mereka mencari solusi ketika anak itu sudah mulai dalam masalah. Ketika anak gedanya mulai kamang dalam masalah, bahkan terlibat dengan masalah. Nyan baru dia bantu ya obat ka kronis, istilah bahasa dokter, bahasa medis. Bila penyakit sudah kronis, sudah kompilasi, berbagai macam penyakit sudah ada di dalam tubuh kita, akan sulit dan sangat-sangat sulit untuk disembuhkan para ahli medis. Tapi bila seandainya kita cegah dari awal mula terjadi gejala, insya Allah akan dijauhkan. Begitu halnya dengan kondisi umat Islam sekarang. Anak-anak mereka, generasi-generasi remaja dan generasi-generasi Islam mendatang, sudah mulai terlibat dalam dunia hitam. Sebelum mereka terlibat di dalam dunia hitam, kita bentengi mereka dengan pemahaman agama yang sangat komplit. Jangan pernah lengah kita sebagai orang tua memberikan pemahaman agama kepada mereka. Jangan pernah mundur untuk memberikan pemahaman agama kepada mereka, karena itu adalah modal dasar agar mereka terhindar dari dunia hitam. Maka dimanapun saya ceramah, dimanapun saya khutbah, saya selalu memberikan tips kepada orang-orang tua agar senantiasa menjaga anak-anak mereka, mulai dari kecil sampai mereka sudah beranjak dewasa, agar mereka menjadi benar-benar generasi Islam, memperjuangkan Islam. Ada orang tua yang mengeluh, bagaimana kondisi generasi kami yang sudah terlibat dalam tindakan kriminal. Saya jawab, perbaiki mereka, doakan mereka dengan doa-doa yang baik. Ya Allah, berikan kesadaran, keinsafan kepada anakku ini. Yang kedua, usaha tersebut berasal dari pribadi kita orang tua, dan usaha tersebut juga dari dia sendiri. Dari kita yang membagikan usaha kita orang tua memperbaiki diri, memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak. Kita ajak mereka untuk kebaikan, kita ajak mereka untuk sholat, kita ajak mereka untuk zakat, kita ajarkan mereka bersedekah, kita ajarkan mereka berpuasa, kita ajarkan mereka amalan-amalan sunnah agar terbentuk karakter yang hebat. Cara yang kedua, pribadi diri si anak. Jauhkan mereka terlibat dari tindakan kriminal atau pergaulan-pergaulan yang tidak bermoral. Yang ketiga, simpan mereka pada tempat yang aman. Di mana tempat yang aman, itulah pendidikan agama. Dalam hal ini, pendidikan yang bisa mengontrol dan membangun karakter hebat pada diri generasi Islam adalah pendidikan dayak dan pesantren. Begitu halnya dengan gedanya urang-urang Tuhan. Agar menjadi orang yang punya karakter baik, menjadi orang yang punya akhlak yang baik, tentunya kita harus bekali dengan ilmu agama. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita dan sudah berjalan beberapa tahun, hadir Majelis Ta'lim Sirajul Munah yang diasuh dan dipimpin oleh Tunku Ihsan dan Tunku Ramli. Dan begitu halnya dengan majelis-majelis taklim yang lain yang dipimpin oleh para ulama-ulama kita.
baik ulama yang asli Medan maupun ulama-ulama Aceh kita sendiri. Semisal Abiwan, anaknya almarhum Abu Kemala. Semisal Abi Fahmi, Hidayah Fahmus Salam, dan guru-guru yang lain. Itu menjadi rujukan utama bagi kita untuk belajar dan memperdalam ilmu agama agar membentuk karakter yang baik sebagaimana karakter dan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Wadah gede pun le uranya gebegak nyodungku acara kecil-kecilan, tapi menurut longgalan raya acara mam nyodung no kecil-kecilan, apalagi raya-raya ah. Pu acara ni, acara peringatan Maulid. Bak ku badayah, bak pesantren kan, bak majelis taklim Sirajul Muna. Lung pikir urang gedenya kayak merantau atau kayak mendape. Lung pikir. Tapi duda-duda merombak pikiran lung yang ternyata gedanya bangsa Aceh walau merantau jauh tetap tidak membuang identitas asli kita. Budak identitas kita itulah majelis taklim memperdalam ilmu agama sesuai dengan materi dan kajian di dalam kitab-kitab kuning para ulama. Ini adalah identitas asli kita. Ternyata kehidupan kita di luar sana, di wilayah perantauan kita masing-masing, bukan hanya mencari duniawi, tetapi juga mencari akhirat. Walaupun kita sisihkan waktu untuk mencari uang, mencari rezeki, mencari material demi kehidupan kita, namun keikhlasan dalam mencari kehidupan tersebut bukan semata-mata untuk menjamin kebahagiaan kita di dunia. Mukat gedanya uranya akan sebagai jaminan gedanya untuk udip selamanya alam dunia ke. Mitapeng gedanya uranya bukan berarti sebagai jaminan kebahagiaan gedanya dunia dan akhirat ke. Tapi hanya yang sebagai tangga atau jalan agar kitanya mampu bertahan hidup untuk membiayai nafkah wajib keluarga dan untuk kenyamanan di dalam beribadah. Nikahat lamate benar. Muyan nak budah dari kampung zaman Broje dengan niat yang kolam budoi, uranya hendak budoi niatnya. Bahwa kehadiran lung kena alam rantau adalah untuk mencari kebutuhan duniawi, tetapi dengan niat ukhrawi, mencari uang untuk perantara agar kita bisa bertahan hidup dan nyaman beribadah kepada Allah. Hana salah kita yang bicara karena memang mita rezekinya adalah kehidupan, rel kehidupan, naluri gitu ya. Tetapi yang salah adalah niat mereka. Munyo salah niat, salah langkah. Salah langkah akan terjun ke jurang kebinasaan. Maka hari ini kita perbaiki niat kita. Zaman Broje, nanti Drogure, ada seorang guru, dia punya 2 murid. Murid yang pertama merantau jauh ke arah barat. Murid yang kedua merantau jauh ke arah timur. Murid yang pertama adalah orang miskin. Kerjaannya apa? Dia bertani. Dia buka lahan berhektar untuk menanam ubi. Hebat.
Sampai akhirnya ini si murid terpanggil hatinya untuk menjenguk dan silaturahmi kepada gurunya. Karena dia orang miskin, ternyata tidak ada harta yang lain kecuali apa yang bisa dia bawakan daripada harta panennya, ubi. Iba ubi mumpang ke gure. Dok gede diserahkan Pak Gure. Gegun le gure, terima nanti. Dudau. Gegun maurina le gure. Kita kalian buku aja tatagun, hana kapu hayabu. Kameng na ikut. Hai dia udah pelihara kameng, yang kamengnya juga yuk sabok punya. Budak, puakan budak murid, gedrimang kameng belakang ini, gebi hadiah kameng ni gurel, getiji kamengnya. Ternyata anak muda yang kaya murid dirodu ya ide di arah barat, atau Europe, lewat jalan. Kemudian merumpok dengan rakan yang seperjuangan ikalan tinggal betiji kami, tinggal guhu kami. Kita ya, pada dua lengo bagure pajangka apa dah kak udah ada pak baubi nyampu bajaron hai kami tahu bi gebi le gue karena yang orang bisnis bila tu orang dia yang orang bisnis boleh tu bekal kalkulator tu ingat tu baubi pak kami kepala baubi pak kami kepala budak yang dua beda rumah gejak untuk dapat ubena barang gede kepas holam motor untuk giajuk kubure yang gerkah kubure niat gayan kuda muyoduk baubi taba kameng gubi balatan le gure pulam taba saboh motor barang gede pasti gebalah leboh motor barang gede budak muridnya berempat yang gure yang budak barang gede tembakau ke gure sedekah ipreh le mudanya pajan gebalah gede yang le gure pak rumah tu putra anak dia anak puna yang na baubi anu murid drone babaro maki banyak lah ajo baubi yang gue ya sebagai oleh bunga tangan gebudak gebah saboh barang kui kun saboh motor barang gede wadai gebalah gebuo ka saboh pang baubi. Kenapa itu terjadi? Karena salah niat, salah teknis di dalam beramal, salah teknis di dalam bekerja, salah maksud dan niat. Luruskan niat. Kita merantau jauh-jauh ke sini adalah untuk mencari keridhaan Allah, menafkahi keluarga kita, menjalani kewajiban-kewajiban kita. Di antara kewajiban yang agung itulah belajar di majelis taklim untuk membentuk karakter kepribadian yang mulia. Maka alhamdulillah Tuhan sangat-sangat senang bila hari ini ramai orang-orang Aceh, bangsa-bangsa Aceh yang hidup di perantauan, di samping mereka menjalani kehidupan sebagaimana biasa dan sukses di dalam kehidupan dunianya, tetapi mereka juga tidak meninggalkan akhiratnya. Apa akhirat mereka? Itulah amal kebajikan yang mereka kerjakan dan amal kebajikan dari ilmu yang mereka dapatkan. Kagetanya orang Acehnya hanya sebatas komunitas road. Ayo mari kita ajak kawan-kawan, saudara-saudara yang hidup di sekeliling kita untuk belajar mengkaji ilmu agama bersama kita. Kita sajikan ilmu-ilmu kepada mereka agar sahabat-sahabat kita di wilayah Tembung, umumnya di wilayah Medan, menjadi bagian dari orang-orang yang terus belajar untuk meneladani sosok dan kepribadian baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat belum jamun broje, ada seorang penggali kubur
Kisah ini diceritakan oleh Syekh Hisham Burhani di Damaskus, di Dimsyik, Syria. Ada seorang penggali kubur, usianya sudah tua, sekitar umur 5 lebih sampai 50-an lah. Kerjanya apa? Menggali kubur. Pada suatu hari ada seorang perempuan yang sudah tua datang menghampiri si penggali kubur ini. Kemudian berkata, "Bang, tolong galikan kubur satu untuk saya." Kemudian si penggali kubur ini mulai bekerja. Tidak lama kemudian itu perempuan datang dengan beberapa rombongan yang membawa jenazah. Ketika jenazah tersebut ingin dikebumikan, si penggali ini menyambut jenazah untuk dimasukkan ke liang lahat. Pada ini lam liang lahat, nampak secara gaib itu kubur yang ukuran 1 meter, 1,5 meter, nampak luas, berubah menjadi satu taman hijau yang indah. Kemudian di belakangnya datang 2 orang malaikat menunggangi kuda dan mengambil jenazah yang dikebumikan tersebut, kemudian dibawa lari. Karena kejadian tersebut, si penggali kubur ini merasa kaget dan aneh. Akhirnya dia pingsan karena belum pernah melihat kejadian itu. Setelah pemakaman selesai, si penggali kubur ini dibawa pulang dan dia pun mulai sadar. Orang-orang bertanya, apa yang terjadi? Dia menceritakan kondisi yang sebenarnya. Ketika aku menyambut jenazah untuk dimasukkan ke liang lahat, aku melihat itu kuburan berubah menjadi datar, luas, berubah menjadi taman, dan datang 2 orang malaikat mengambil jenazah itu kemudian membawa lari. Tetapi orang-orang sekitarnya tidak percaya, itu kejadian aneh, tidak percaya, sampai mereka pulang. Beberapa kemudian, wanita yang datang bulan yang lalu kemudian menghampiri kembali. "Wahai penggali kubur, tolong gali kubur kepadaku satu saja." Kemudian mulai bekerja. Sehabis itu datang beberapa orang yang mengantarkan jenazah. Si penggali kubur ini kembali menyambut jenazah itu untuk dimasukkan ke liang lahat. Seketika itu pun terjadi peristiwa yang aneh sebagaimana bulan yang lalu. Dilihatlah kondisi kubur menjadi luas, keluar taman, datang 2 orang malaikat yang menunggangi kuda kemudian mengambil jenazah itu dibawa lari. Karena kejadian itu sudah pernah disaksikan, dia tidak merasa kaget dan dia tidak pingsan. Sampai akhirnya dia bangkit dari liang lahat tersebut. Selesai prosesi pemakaman, si penggali kubur ini merasa aneh dengan perempuan yang menyuruh dia untuk menggali. Siapa gerangan itu perempuan? Mengikuti perempuan tersebut sampai pada suatu tempat, si penggali kubur ini bertanya kepada si perempuan, "Siapa engkau?" Lalu si perempuan ini menjawab, "Aku hanya manusia biasa." "Ada apa?" "Aku melihat keanehan dari 2 jenazah yang engkau antar di bulan yang lalu dan barusan tadi." "Apa yang terjadi?" "Bulan yang lalu aku melihat itu jenazah, kuburannya menjadi luas, berubah menjadi taman, 2 orang malaikat datang menunggangi kuda, kemudian mengambil jenazahnya membawa lari. Karena aneh dan kaget, saya pingsan. Kemudian barusan juga saya melihat dan menyaksikan kejadian yang sama. Siapa sebenarnya orang yang barusan aku kubur, dan siapa sebenarnya orang yang bulan lalu aku gali kubur?" Kemudian si wanita ini menjawab, "Itu adalah anak-anakku. Yang satunya abang, yang satunya kakak, dan
yang barusan tadi adalah adiknya. Apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia? Kakaknya adalah orang yang giat mencari uang, mencari belanja demi menafkahi dan membiayai adiknya yang sedang belajar menuntut ilmu agama di dalam pesantren. Dia ikhlas siang dan malam mencari uang, mencari duit, mencari belanja, kemudian dikirim biayanya untuk kebutuhan adiknya yang ada di pondok pesantren yang sedang menimba ilmu agama. Dan adiknya yang satu lagi barusan meninggal, itu adalah anak yang sangat patuh dan taat kepada saya. Dan dia adalah anak yang punya kepribadian yang baik. Dia belajar di pondok pesantren, menimba ilmu agama di pondok pesantren melalui lisan dan mulut ulama-ulamanya. Demikianlah kelebihan dan keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau mendukung dan membantu perjuangan agama. Demikianlah balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang benar-benar mau dan mendukung, memberikan dorongan kepada anak-anak dan saudara-saudara yang mau menuntut ilmu agama. Hari ini harus ada prinsip di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwasanya tidak ada kebahagiaan yang lain kecuali dengan ketakwaan dan ibadah. Tidak ada kesenangan yang bisa menjamin dunia dan akhirat kecuali dengan takwa dan ibadah. Tidak mungkin orang mencapai pada tingkatan dan derajat takwa, dan tidak mungkin orang bisa beribadat secara benar bila tidak dibarengi dan tidak didasari oleh ilmu. Artinya, kesimpulan singkat yang bisa kita ambil adalah hebat, istimewa, agung dan unggul kedudukan seseorang yang bisa menjamin kehidupan dunia dan akhirat hebat dan senang adalah dengan jaminan ilmu. Dalam arti kita yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, benar prinsip bahwa hanya dengan agama dan ilmu agamalah, dengan ibadat dan ketakwaanlah yang bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga diperuntukkan dan disediakan kepada saudara-saudara yang bertakwa di atas permukaan bumi. Tidak mungkin kita mencapai derajat takwa kalau tidak didasari oleh ibadat yang banyak. Tidak mungkin kita benar dalam melakukan ibadat kalau tidak dibarengi oleh ilmu agama. Para ulama menyatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima. Na'udzubillah minta. Mesti ada pegah, oh lu senang ngempeng nunggu. Hana jaminan senang ngempeng. Dunia dan akhirat. Oh senang lu ngan fasilitas mewah tunggu. Hana jaminan senang ngan fasilitas mewahnya dunia dan akhirat. Senang lu ngan pangkat, hana jaminan. Justru itu harta dan kedudukan hebat di mata manusia, fasilitas mewah di dunia akan menjadi musibah malapetaka bila kita manfaatkan bukan atas dasar ilmu. Musibah lepek hana ilme musibah, lepek na ilme bahagia. Tingkat jabatan gede orang tapi tidak punya ilmu, musibah.
punya jabatan didasari oleh ilmu manfaat. Tinggal lu jemu. Wah bedung mereka. Yo lihat yo dah yo ini. Rambung lu ni kau. Yo lung bi bukti yang pernah habis bi groro dia awal ini dah ini dah. Hah? Groro dia translate. Karena Joji tanggung gurunya. Ya, jamun broji, yang bukti bahwa bukan dengan ilmu, bukan dengan ibadat, bukan dengan takwa satu waktu. Kenapa itu? Kalau betul itu kalau digawai. Nabi doan yang muda jamun broji. Udet abe gatia. Tinggal lang kampungnya, belar de kampung, na urang gatia, na urang kaya. Udet abe kaya. Di urang kayanya nana gediplu. Bang Diplu anu tidak ada dalam pendidikan agama, semuanya orang-orang bisnis. Dan mereka juga sudah sukses dalam bisnis dunianya. Hebat. Menurut pandangan manusia itu hebat. Di sini ada anak muda yang hidup dalam keadaan miskin. Tidak ada harta baginya kecuali tok parang bro. Nyan parangnya diminta peng urau-urau, gelah kepaju. Gelah de kampung, urang kaya. Belang gerata sago, roto utoko gerata lungki, harta gerata tempat. Bata baurau li urang kayanyo, kamlai sakit maki. Geuy ambil ke bandit lu, ke Busapa. Gitu ya, ayo. Kata Bandungnya anak lu, dijawab lah anak bandit lu nya mak. Ya kamu nya anak drone mak. Nah sayang digeluk, dijawab lah anak Bandung, sayang. Bukan mio sayang kata kelung bila santai.